Lu bilang kan akun lu hilang, gak bisa dibuka atau dihack. Terus lu tuh seakan-akan menggiring opini akun lu tuh hilang atau dihack tuh sama Dr. Richard. Ada buktinya tidak? Hola netizen yang maha benar. Nama Farel Aditya tengah menjadi sorotan dan gunjingan saat ini di kalangan netizen yang terhormat. Bagaimana tidak, banyak yang menilai bahwa Farel Aditya saat ini tengah membuat drama atas apa yang beredar. Diketahui sebelumnya, nama Farel Aditya viral usai menceritakan kisah pilu kehidupannya. Dr. Richard turut bersimpati dan membantu Farel dengan melengkapi kebutuhannya, memberikan fasilitas sekolah terbaik hingga mengangkat Farel menjadi adik angkatnya. Hebohnya baru-baru ini Farel mengatakan ingin mundur dari semua bantuan Dr. Richard, di mana semua bantuan tersebut sudah terrealisasi dan sayang jika harus terbuang sia-sia dari biaya fasilitas pendidikan dan kebutuhan Farel. Sebagai bentuk kekecewaan Dr. Richard, ia meminta Farel untuk mengembalikan bantuan yang telah ia berikan senilai 47 juta. Dengan hal ini, Farel seolah tidak merasa bersalah dan malah menyalahkan keadaan, sehingga ia dituding playing victim. Yang lebih menggegerkan lagi, akun TikTok Farel Aditya kini hilang. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Ini aku mau keluarkan pendapat aku ya guys. Jadi kalian jangan menghujat aku pula ya kan. Jadi kalian nggak salah lihat. Ini kalau dari kasusnya si Farel ini ya kan, kita nggak bisa menghakimi yang satu ini sama yang satu sana gitu. Karena kita nggak tahu kan apa yang dirasakan si Farel. Mungkin dia dalam kondisi tertekan. Apalagi nih ya, di dalam sekolahnya itu, kalian lihatlah podcastnya si dokter itu ya. Dia itu disekolahkan di non muslim gitu kan. Jadi mungkin dia lebih mungkin dia nggak tahan iman gitu kan. Kan di podcastnya itu si dokternya bilang, apakah kamu kuat imannya? Si Farelnya bilang memang iya kuat. Mungkin pada saat dia menjalani, apalagi teman-temannya yang kalian tahu kan itu sekolahnya non muslim gitu, nonis, mungkin dia nggak kuat iman kayaknya. Makanya dia, yaudahlah daripada aku menjual imanku, mungkin ini pendapat aku, jangan aku yang kalian hujat ya, ini pendapat aku aja. Mungkin karena itu dia mempertahankan imannya, tapi mungkin bagi dia itu kayaknya aku harus keluar lah daripada aku nanti, kalau istilahnya ya kayak gitulah, kalian tahu lah istilahnya ya. Habis itu kalau kulihat dari si dokter ini, memang apa yang dilakukan yang untuk si Farel ini, dia selalu konfirmasi ke si Farelnya. Jadi si dokter ini pun bagusnya kulihat dari komunikasi dia, dari cara dia merangkul, bagus ku tengok si dokter ini. Terus si Farel ini, sebenarnya aku mau bahas si Farel atau siapa sih? Oh, aku bahas akunnya yang hilangin aja. Mungkin ya TikTok ini nggak suka lagi sama si Farel karena kasus ini. Jadi TikTok menghilangkan akun dia atau dibajak, atau timnya dokter nggak tahu lah aku. Pokoknya intinya guys, kalian mau nggak jadi adik angkatnya dokter Boyke? Dan semoga akun kamu yang lama segera kembali kalau memang benar-benar hilang dan dihack orang. Farel, mereka itu bukan haters kamu, tetapi mereka itu adalah kumpulan orang-orang yang kecewa sama kamu karena menaruh harapan yang besar demi kebaikan kamu, bukan kebaikan mereka. Dengan adanya mereka, akhirnya nama kamu dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan pada akhirnya kamu sampai diundang oleh Dr. Richard, mendapatkan bantuan oleh Dr. Richard, diundang ke acara-acara TV. Itu karena mereka, Farel. Jadi kamu tidak perlu memframing diri kamu yang seolah-olah begitu malang gitu loh. Membangun literasi yang positif ya, ekspresi yang positif, tetapi mempunyai haters yang sangat banyak sehingga menimbulkan simpati oleh orang-orang. Jadi Farel, kedepannya harapan saya kamu bisa lebih bersyukur lagi karena kesempatan tidak datang dua kali, Farel. Satu lagi, belajar untuk rendah hati, Farel, humble. Ya, hal kecilnya itu dimulai dari kamu merekam, tidak perlu dengan cara seperti ini. Cara seperti ini seolah-olah kamu itu merasa lebih tinggi dari orang lain gitu. Angelnya dari bawah. Itu secara psikologi ya, Farel. Ya, harapannya dari saya yaitu kamu belajar untuk lebih bersyukur, dan semoga kamu bisa lebih sukses dengan waktu yang tidak lama, sehingga nenek kamu masih sempat merasakan kesuksesan kamu. Ketika ada kesempatan kamu mendapatkan sebuah privilege dari orang-orang yang ikhlas membantu kamu, manfaatkan sebaik mungkin, bersyukur, berterima kasih, tetap rendah hati. Ran, apa manfaatmu cerita di sosial media? Apa mereka bisa bantu untuk mencari jalan keluar murah? Yang ada kau tuh dihujat. Aku lihat di TikTokmu itu, Ren. Etikamu sama Dr. Richard itu nggak ada. Kalau kau itu udah menyia-nyiakan kesempatan apa yang orang lain kasih ke kau. Kesempatan itu nggak datang dua kali, Rel.
Banyak di luar sana itu pengen disekolahkan, tapi apa? Belum ada jalannya. Setidaknya kau tuh bersyukur orang mesti ada mempedulikanmu. Kau takut disaingin? Iya, katanya duta. Masa gitu aja lemah? Baru berapa hari sekolah udah cabut? Mana tanggung jawabmu, Ren? Pasti nggak ada kan? Udahlah ya, di video itu lo bilang kan akun lo hilang, gak bisa dibuka atau dihack. Terus lo tuh seakan-akan menggiring opini akun lo tuh hilang atau dihack tuh sama Dr. Richard. Ada buktinya tidak? Kalau misalkan tidak ada bukti, jatuhnya nanti fitnah. Kalau misalkan tuduhan lo salah, gak boleh seujon. Bisa jadi nih karena netizen, warganet pada kesel sama dirimu, jadi rame-rame nge-report, ya kan? Ya siapa tahu kayak gitu. Ngasih kurang-kurangin suzon. Ini juga gue sebenarnya kesel banget gitu loh, kayak percuma seluruh Indonesia nge-stitch Farel juga kayak susah double, gak bakal bisa dibilangin dia tuh kayak iya gue salah, oh ini aku ini ada tapinya gitu. Kalau udah ngaku salah ya udah salah, tapi nggak perlu ada tapinya membela diri gitu. Udahlah, gak usah bikin nama-nama baru. Terus ada katanya di sana dia nggak punya teman dan segala macam. Tadi tuh barusan banget lewat di FYP gue, ada temennya yang ngasih bukti atau ngejabarin bukti. Temennya tuh pada welcome, pada ngasih tugas, ngasih tahu segala macam, tapi dia kayak gitu. Malunya aja emang nggak mau sekolah. Jadi udahlah netizen, dan lu juga udah deh stop, gak usah drama-drama, bosen lah FYP lu mulu semua isinya pada nge-stitch. Termasuk sekarang gue jadinya nge-stitch. Aku tuh dari awal-awal lihat Farel tuh gak terlalu respect ya, say. Dulu respectnya pernah sih ya, waktu dia itu jual cerita tentang bahwa dia itu diterlantarkan oleh orang tuanya, oleh ibunya yang menikah lagi, dan diterlantarkan hidup hanya sama neneknya gitu ya. Kita tuh kayak terbuai dalam kesedihannya dan respect waktu itu. Tapi makin kesini seolah-olah itu Farel tuh kayak menjual kesedihannya. Ada yang ngasih handphone, iPhone, ada yang ngasih apa, banyak banget ya. Tapi sayangnya semakin kesini itu gak tahu hati seorang ibu mungkin ya, itu gak terlalu percaya dengan semua omongannya si Farel. Yang kalau misalnya dia bikin konten, dia seolah-olah voice note sama ibunya, dan ibunya itu tidak mau membalas, tidak mau mendengar, seolah-olah dia itu apa sih namanya, video call, dibikin konten dan ibunya tidak mengangkat telepon segala macam. Emang kalian yakin itu nomor ibunya? Emang kalian yakin itu bukan drama gitu ya? Dari dulu tuh udah kayak mikir gitu ya, ini anak kenapa ya gitu. Emang bener ya ada ibu seperti itu? Ya mungkin kalaupun misalnya ada ibu seperti itu, tapi kayaknya kurang ini ya. Soalnya dia itu gini, sesusah-susahnya, apa segimananya ditinggal sama ibu, orang tua gitu ya. Seharusnya dia itu bisa buktikan bahwa dia itu bisa menjadi anak yang baik, yang bisa berbakti, nanti kelak bisa membuktikan ke orang tuanya kelak ya, yang sudah menelantarkannya. Semua orang itu menunggu momen-momen itu, dan tibalah saat mungkin Allah itu akan mengangkat derajat dia itu melalui tangan Dr. Richard ya, karena kita itu nggak tahu melalui tangan siapa dan derajat kita itu akan ditinggikan. Mungkin dengan jalannya dia masuk di podcastnya Dr. Richard, dan Dr. Richard sempat merasa ternyuh hatinya, kayak kasihan banget dengan segala kelebihan yang dia punya. Dia itu bermaksud baik untuk menyekolahkan si Farel itu sampai ke tingkat kedokteral, harus sukses, difasilitasi semuanya. Itu nggak mudah, say. Bahkan aku saja, anak-anak aku saja belum tentu bisa masuk kedokteran, bisa sekolah di sekolah yang sehebat itu dengan fasilitas yang keren. Belum tentu, say, belum tentu aku mampu ya.
Nah ini dengan semuanya itu gratis, tinggal dia belajar baik aja, belajar dengan baik dan benar, belajar untuk sukses. Dengan harapan Dr. Richard itu kelak dia itu akan bisa membuktikan ke mamahnya, ke orang tuanya yang sudah menelantarkannya itu, biar apa? Biar dia itu sukses dan bisa membuktikan bahwa ke orang tuanya ya, bahwa tanpa figur seorang ibu dia itu bisa menjadi sukses dengan bantuan Dr. Richard. Tapi ya memang ya ada pepatah, suratan takdir tidak bisa dirubah. Mungkin sudah garis tangannya ya sudah garis tangannya seperti itu, nggak mau berubah gitu, nggak mau berubah menjadi orang yang lebih sukses, jadi orang yang lebih kaya dan bisa mengangkat derajat dirinya sendiri, juga bisa membahagiakan neneknya yang sudah merawat dari kecil sampai saat ini dia beranjak dewasa gitu ya. Nah, makin kesini makin melebar masalahnya. Mulai dari dia mungkin aja dia itu, kita ngerti ya dari latar belakang yang berbeda, mungkin dia sedikit depresi dengan semua tekanan-tekanan yang ada di sekolah internasional itu, pastinya sudah ada standar yang tinggi, sangat berbeda sekali dengan latar belakang dia di daerah. Tapi alangkah baiknya, toh dia itu baru beberapa hari, belum 1 bulan di situ. Alangkah benernya kalau misalnya dia memang depresi, tertekan dan merasa tidak mampu mengikuti dengan segala pelajaran dan aturan-aturan yang sudah diharuskan. Kenapa dia itu tidak berbicara dengan Dr. Richard bahwa mungkin untuk saat ini misalnya dia belum mampu, sehingga nanti mungkin ada jalan terbaik dari Dr. Richard. Bagaimana caranya biar dia itu merasa lebih nyaman dengan lingkungan situ, merasa nyaman dan merasa bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sana yang standarnya sangat tinggi. Aku yakin kalau misalnya dia mau berdiskusi dan membicarakan hal ini sama Dr. Richard atau Dr. Reni, aku yakin mereka itu nggak akan lepas tangan, karena tujuannya satu, Dr. Richard itu pengen apa? Pengen Farel itu sukses, pengen Farel itu kelak bahagia dan bisa membahagiakan orang tua dan neneknya. Meskipun katanya orang tuanya itu kayak nggak ngurusin gitu ya. Tapi harapan Dr. Richard bahwa Farel itu bisa membuktikan kepada mamanya yang sudah menelantarkannya selama ini bahwa dia itu kelak akan menjadi orang sukses dengan cara seperti itu. Ya, tapi mungkin bagi Farel itu berbeda. Dia mungkin memikirkan bahwa itu adalah suatu tekanan, pressure yang sangat sulit untuk dilalui. Padahal baru beberapa hari. Dan cara yang dia pilih untuk mundur itu salah banget. Menurut dia sudah chat Dr. Richard dan bahwa bahkan tidak dibalas atau gimana. Kita tahu Dr. Richard itu sesibuk apa untuk membalas chat itu, dia mungkin pending dulu hal-hal yang ada masa atau hal-hal yang bisa ditunda, pasti dia tunda ya. Kenapa tidak menelpon, atau kenapa tidak justru misalnya kalau keluar dari sana, dari asrama itu, kenapa tidak datang ke rumahnya untuk berpamitan, kenapa dia tidak menahan diri dulu sampai dia benar-benar ketemu sama orang yang membawa dia ke sana. Oke? Ini emang benar-benar ya, anaknya emang agak-agak gitu ya. Makanya wajar aja jika sekarang itu kayak seluruh masyarakat Indonesia, netizen itu kayak hilang respect sama si Farel itu. Tapi dianya ngerasa sebagai korban, ngerasa tersakiti, ngerasa dihujat, ngerasa direndahkan. Padahal sikap dia sendiri yang merendahkan harga dirinya. Gimana nggak direndahkan oleh dirinya sendiri, karena dia itu bad attitude. Sangat-sangat bad attitude. Ibarat kata air susu dibalas air tuba. Sudah dibantu malah koar-koar kesana kemari fitnah. Apa nggak gedek tuh Dr. Richard? Aku lihat sampai sekarang itu kayak Dr. Richard itu kayak masih menahan emosi, karena dia itu sedang kayak lagi mempersiapkan event besar untuk ulang tahun Athena yang ke-10 kalau nggak salah ya, sayang tanggal 18 Agustus itu ya. Kita doakan semoga lancar. Nah, aku sih nggak tahu kalau misalnya si Farel terus-terusan koar-koar seperti itu, apa mungkin Dr. Richard masih sabar? Apa mungkin setelah event 18 itu
dia nggak ngapa-ngapain. Hati-hati Rel, hati-hati. Zaman sekarang apa-apa itu ada jejak digital dan apa-apa itu ada undang-undangnya. Jangan sampai koar-koar kamu itu nanti akan membahayakan diri kamu sendiri. Kamu ingat, kamu itu cuman punya nenek. Gak ada yang sayang sama kamu selain nenek kamu. Jadi pikirin. Bagaimana efeknya kalau misalnya benar-benar Dr. Richard itu sampai murka karena kamu itu terlalu over drama, over drama ya. Jadilah anak yang baik, biar apa? Biar kehidupan kamu itu lebih baik, biar bisa mengangkat harkat derajat orang tua, nenek kamu. Jadilah anak yang bisa membalas budi, membalas kebaikan orang lain, meskipun kamu tidak suka atas kebaikan tersebut. Karena siapa suruh kamu sudah menerima tantangan dari Dr. Richard untuk menerima tantangannya untuk bersekolah dan sukses menjadi seorang dokter. Kamu sendiri yang sudah memilih dan pada akhirnya kamu sendiri yang sekarang memutuskan untuk tetap menjadi orang yang tidak sukses. Meskipun kesuksesan itu tidak ditentukan oleh manusia, tapi setidaknya kita sebagai manusia harus tetap berusaha untuk menjadi tetap sukses. Salam.